Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta semua. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021 kita bisa berkumpul untuk melaksanakan in-house training atau IHT tentang sekolah penggerak. Pada materi kali ini kita akan membahas materi tentang capaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Robi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Oke, hari ini saya akan memberikan satu materi yang telah saya terima di saat informasi sebagai guru penggerak ya, jadi sekolah penggerak. Oke, yang pertama, Pak Yudi bisa ke bawah dulu bentar slide-nya. Ini. Oke, dalam bisa ya, bawa dulu. Oke, dalam implementasi sebagai guru penggerak di sekolah, saya mendapatkan beberapa materi yang ada di saat seminar ya. Salah satunya dalam sesi pencapaian pembelajaran, yang salah satunya memuat tentang karakteristik ya, mata pelajaran PJOK. Apa sih yang menjadi pembedanya dengan yang biasa-biasa? Nah, kita akan jelaskan ya. Dalam karakteristik mata pelajaran PJOK memiliki beberapa elemen. Yang pertama yaitu pengalaman langsung, real, dan untuk peserta didik ya, jadi ontetik untuk meningkatkan kreativitas. Yang kedua, di dalam proses pembelajaran mempertimbangkan karakteristik peserta didik, ya, tugas gerak, dukungan lingkungan, serta prinsip. Ya. Yang ketiga, membentuk individu yang berliterasi, yang biasanya hanya berolahraga, sebelumnya bisa membaca dulu. Yang keempat, untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Yang kelima yaitu mengandung elemen keterampilan gerak. Ya. Dalam keterampilan gerak ini ada beberapa elemen yang ada pada PJOK. Jadi bisa sekali ini slide berikutnya. Dalam elemen-elemen mata pelajaran PJOK itu ada beberapa. Yang pertama yaitu keterampilan gerak. Ya, keterampilan gerak ini merupakan salah satu yang sangat penting. Yang kedua, pengetahuan gerak. Ya. Yang ketiga, manfaatan gerak. Dan keempat, pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai gerak. Ya. Oke, dalam pencapaian pembelajaran PJOK memiliki fase. Apa itu fase? Yaitu fase di mana tingkat usia pada anak-anak. Oke, kita lihat ya apa yang ada di fase-fase ini. Yang pertama adalah fase A. Fase A ini umumnya berusia sekitar 7 atau 8 ya. 8. Di fase A ini peserta didik menunjukkan kemampuan untuk meniru. Jadi apa yang dilihat, apa yang diberikan hanya bisa meniru ya. Yang kedua yaitu fase B. Fase B umumnya sekitar kelas 3 dan 4 ya. Nah, 3 dan 4 ini mempraktikkan kombinasi, baru bisa mempraktikkan kombinasi ya dalam gerakan. Sedangkan fase C, nah ini yang usia 5 sampai usianya kelasnya ya, kelasnya 5 sampai 6 kelasnya. Nah, ini sudah menunjukkan modifikasi gerak. Nah, disinilah mulai anak-anak mulai bisa memodif. Ya. Dan ke fase D, umumnya yang kelas 7, 8, 9, yang SMP ya. Usia ini adalah
hasil analisis keterampilan. Jadi anak dapat menganalisis keterampilan. Nah, disinilah gerak yang bisa dianalisis ya secara spesifik. Terus untuk selanjutnya fase E. Fase E umumnya ini kelas 10, kalau istilahnya SMA ya, kelas atas ya. Nah, pada fase ini mempraktikkan hasil evaluasi sehingga anak sudah melakukan evaluasi dalam pencapaian gerak ya. Jadi terakhir adalah fase F. Nah, di fase F ini yang tadi udah evaluasi, sekarang hasil merancangan aktivitas. Jadi si peserta didik dapat merancang suatu aktivitas, dan mulai menghasilkan produk. Nah, itulah salah satu referensi yang saya dapatkan ketika mengikuti sekolah penggerak. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya berikan memberikan suatu percikan atau motivasi untuk pembelajaran lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan Ibu Bapak tidak puas dan bisa mengembangkan ilmunya. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Bapak semua. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan share sedikit ilmu yang saya peroleh di pelatihan sekolah penggerak kemarin. Materinya hari ini adalah capaian pembelajaran. Nah, dalam PJOK itu ada tujuannya. Yang pertama, gaya hidup aktif sepanjang hayat. Yang kedua, pola perilaku hidup sehat. Yang ketiga, gerak dasar atau fundamental dan gerak lokomotor atau frekuensi gerak. Yang keempat, landasan karakter moral yang kuat. Kelima, rekreatif. Dan yang keenam, profil pelajar Pancasila. Itu tujuan dari mata pelajaran PJOK. Ya, Bapak Ibu semua. Berikutnya karakteristik ya. Ada 5 di sini. Yang pertama pengalaman langsung atau real, kemudian karakter peserta didik, tugas gerak dan dukungan lingkungan. Yang berikutnya gerak berliterasi, yang berikutnya profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir elemen-elemen keterampilan gerak. Itu karakteristiknya. Dan yang berikutnya yang akan saya coba sampaikan yaitu mengenai capaian pembelajaran PJOK di setiap fasenya. Ya, pada dasarnya ada 6 fase di sini. Yang pertama fase A, itu umumnya kelas 1 dan kelas 2 SD, ya umur 7 dan 8 tahun. Di sini cirinya kemampuan dalam menirukan. Yang kedua fase B, umumnya kelas 3 dan 4 SD, cirinya kemampuan dalam mempraktikkan dan kombinasi aktivitas pola gerak dasar. Yang ketiga fase C, itu kelas 5 dan 6 SD, kemampuan untuk mempraktikkan dan modifikasi. Dan yang keempat, fase D, nah ini yang kita praktikkan di sekolah kita, umumnya kelas 7, 8, dan 9 SMP. Kemampuan dalam mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak spesifik. Jadi 2 spesifik ya. Fase E, itu untuk kelas 10 SMA, kemampuan dalam mempraktikkan hasil evaluasi. Dan yang terakhir fase F, itu untuk kelas 11 dan 12 SMA, adalah kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan aktivitas. Ya, itu sedikit yang bisa saya share kepada Bapak Ibu semua. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini banyak kekurangannya, tidak membuat Ibu dan Bapak semua puas, supaya kita bisa terus menggali dan mempelajari dan berkembang dari apa yang sudah kita ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, pengajar PJOK yang sudah berkumpul di tempat ini, yang intinya adalah kita membagikan ilmu pembelajaran tentang kurikulum sekolah berpenggerak yang sudah saya dapatkan selama saya akan menjelaskan tentang
satu komponen, yaitu tentang pencapaian pembelajaran atau disingkat dengan CP. Sebelum ke pencapaian pembelajaran, ada beberapa tujuan mata pelajaran PJOK yang harus kita ketahui ketika kita mengajar PJOK. Ketika kita mengajar PJOK, kita harus ada punya tujuan. Yang pertama adalah gaya hidup aktif sepanjang hayat. Jadi ketika anak itu mendapatkan pelajaran PJOK, dia akan merasakan sepanjang hidupnya itu dia harus aktif, harus melakukan satu gerak, sehingga dengan banyak bergerak, banyak aktif, dia akan sehat. Yang kedua adalah pola perilaku hidup sehat. Nah, berhubungan dengan yang pertama, itu dengan hidup aktif, maka hidup dari si anak itu akan menjadi sehat. Dengan berpola hidup sehat, maka si anak itu akan merasa kuat, bugar, dan selanjutnya dia dapat berkarya. Kemudian yang ketiga adalah gerak dasar dan keterampilan gerak. Di dalam PJOK pun kita akan memberikan kepada anak adalah gerak-gerak dasar atau gerak keterampilan gerak. Biasanya ini kecabangan di olahraga. Yang keempat adalah landasan karakter moral yang kuat. Selain kita memberikan pembelajaran gerak dasar, kita juga harus memberikan karakter. Seperti misalnya sikap jujurnya, bertanggung jawabnya itu harus diberikan kepada siswa demi membuat mental mereka menjadi kuat. Kemudian yang kelimanya adalah tujuan mata pelajaran PJOK, rekreatif yang berisi keriangan. Ketika kita belum mengadakan pembelajaran PJOK, anak itu harus merasa senang, harus merasa riang, tidak ada penekanan dari seorang guru kepada siswanya, sehingga siswanya bisa berinteraksi dengan sebaik mungkin. Dan terakhir adalah harus berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ini harus bisa diimplementasikan ke dalam mata pelajaran PJOK. Contohnya saja, ketika ketika beriman dan bertakwa, ya, itu yang pertama. Jadi kita ketika belajar PJOK, kita harus menghubungkan dengan beriman bertakwa itu, ya contohnya berdoa sebelum pembelajaran, kemudian ketika di dalam pembelajaran harus jujur, harus menghargai orang lain dan lain-lainnya. Yang penting ketika pembelajaran PJOK itu harus berimplementasi dari profil Pancasila. Kemudian ada karakter mata pelajaran PJOK. Yang pertama adalah pengalaman langsung, real dan otentik untuk meningkatkan kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, dan keterampilan berkomunikasi, serta berpikir setingkat yang lebih tinggi. Karakter yang kedua adalah karakteristik peserta didik, tugas gerak, dan dukungan lingkungan. Yang ketiga adalah ada gerak berliterasi. Dan keempat adalah profil pelajar Pancasila. Dan kelima adalah elemen-elemen keterampilan gerak, pengetahuan gerak, pemanfaatan gerak, serta pengembangannya. Silakan. Nah, kemudian ada beberapa elemen-elemen mata pelajaran di PJOK serta deskripsinya. Jadi ketika kita mengajarkan PJOK, elemen-elemen inilah yang akan kita berikan kepada siswanya. Yang pertama adalah keterampilan geraknya. Yang kedua adalah pengetahuan geraknya. Selain dia terampil, dia juga harus mengetahui pengetahuan geraknya itu bagaimana. Menganalisis gerakannya, dari gerakan awal sampai akhir, manfaatnya apa gerakan itu, ya. Dan yang keempatnya adalah pengembangan karakter. Tetap saja ketika kita memberikan keterampilan, pengetahuan di dalam gerak, tetap harus berimplementasi atau menghubungkan dengan pengembangan karakter. Kemudian, di dalam pembelajaran PJOK, untuk di sekolah penggerak ini, ada yang namanya fase-fase. Fase-fase ini dari mulai tingkat SD sampai tingkat SMA. Untuk fase A, itu biasanya untuk siswa kelas 1 dan kelas 2 SD. Yaitu kemampuan dalam menirukan. Biasanya menirukan banyak binatang bergerak, menirukan guru melakukan suatu gerakan, apapun yang melakukan suatu menirukan. Kemudian yang fase keduanya adalah fase B. Untuk kelas 3 dan kelas 4. Ini biasanya kemampuan dalam mempraktekkan variasi dan kombinasi aktivitas bola gerak dasar. Jadi gerak dasarnya itu mereka sudah bisa memvariasikan dari gerak lari, kemudian melompat, kemudian melempar, itu divariasikan.
Kemudian yang fase C itu untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Di sini intinya adalah kemampuan dalam mempraktikkan memodifikasi. Jadi anak bisa memodifikasi beberapa gerakan dasar tadi, sehingga anak itu lebih kreativitasnya ditingkatkan. Kemudian fase yang ke D. Fase yang ke D adalah fase di mana memang kita akan bekerja atau mengajar di fase yang D, yaitu untuk ini intinya adalah kemampuan dalam mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak spesifik. Jadi si siswa selain dia bisa mempraktekkan, dia juga bisa menganalisis gerakan tersebut. Dan di fase ke E adalah untuk SMA kelas 10 atau SMK kelas 10. Kemampuannya dalam mempraktikkan hasil evaluasi. Jadi di sini siswa dituntut juga bisa bergerak, juga ia bisa mengevaluasi. Kemudian yang terakhir adalah fase F, umumnya untuk kelas 11 dan kelas 12. Di sini intinya adalah kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan aktivitas. Di kelas 11-12 ini, di fase F ini, di sini siswa diberikan keleluasaan dan harus bisa mempraktikkan dalam permainan pertandingan, pola menyerang, pola bertahan. Disinilah mereka harus bisa di ini. Mudah-mudahan saja apa yang saya berikan mendapat manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit yang saya dapatkan dalam pelatihan implementasi guru penggerak untuk sekolah penggerak, yang mana hasil dari pelatihan ini memang sudah wajib harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan sebuah istilah yang saya dapatkan di dalam pelatihan selama 10 hari, yaitu capaian olahraga. Nah, capaian pendidikan. Nah, dalam capaian pendidikan ini, setiap mata pelajaran mempunyai capaian masing-masing. Nah, untuk mata pelajaran PJOK, tujuannya adalah menjadikan olahraga itu sebagai gaya hidup yang aktif panjang hayat. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari olahraga, kita diharapkan berpola perilaku hidup sehat sesuai dengan yang diembankan dalam materi-materi di pelajaran PJOK. Yang ketiga, harus mampu melakukan gerak dasar serta keterampilan geraknya. Kemudian berikutnya, landasan karakter moral yang kuat. Jadi dalam mengikuti pelajaran olahraga, kelak setiap siswa itu harus mempunyai landasan karakter moral yang kuat, yang tidak mudah terganggu oleh hal apapun. Yang kelima, rekreatif, yaitu menyenangkan, karena di situ harus berisi keriangan, ada interaksi sosial di situ, namun harus juga ada tantangan agar dapat mengekspresikan dirinya. Yang keenam ini, dari tujuan mata pelajaran PJOK ini,
semua bermuaranya adalah mencetak seorang siswa yang pada masa yang akan datang mereka menjadi seorang profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kita tahu ada 6 elemen yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Berikutnya, pada mata pelajaran PJOK ini, kita mengenal beberapa karakteristik yang membedakan daripada mata pelajaran yang lain. Yang pertama, siswa yang mengikuti mata pelajaran PJOK harus mendapatkan pengalaman langsung, nyata, dan otentik, agar kreativitasnya meningkat, kemudian penalarannya kritis dan bisa bekerja sama, dan mampu berkomunikasi, juga bisa berpikir ke tingkat yang lebih tinggi. Berikutnya karakteristik yang lain adalah peserta didik itu harus mampu mengetahui tugas gerak dan dukungan lingkungan. Artinya bahwa dengan mempelajari pelajaran PJOK ini, seorang peserta didik harus bisa memberi dukungan kepada lingkungan dari berbagai tugas gerak yang dia alami. Kemudian yang ketiga, gerak berliterasi. Artinya apa-apa yang dia lakukan, gerakan-gerakan yang dia lakukan selama kehidupan nanti, baik formal maupun non formal, itu harus mempunyai dasar. Misalnya kenapa jalannya harus lurus, tidak boleh melihat, itu dilihat dari sisi biologis, dari sisi anatomis. Nah, mereka harus punya dasar itu dalam bergerak. Tentunya yang keempat, karakteristiknya harus menjadikan seorang pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila, yang mempunyai 6 elemen. Nah, kemudian yang terakhir, mempunyai elemen-elemen keterampilan gerak. Ya, seluruh gerak tubuh kita itu di dalam mata pelajaran PJOK itu akan dikupas nantinya. Kemudian mempunyai pengetahuan tentang gerak. Jadi kalau untuk bergerak cepat harus bagaimana, kalau untuk bergerak dengan fleksibilitas itu harus bagaimana, kemudian memanfaatkannya. Kalau seseorang itu fleksibilitasnya bagus, pemanfaatnya di mana, kemudian kalau reaksinya cepat, apa yang harus dia lakukan apabila mendapatkan sebuah rangsangan. Kemudian seorang siswa juga di dalam mata pelajaran PJOK ini harus mendapatkan pengembangan karakter dan internalisasi dari nilai-nilai gerak. Silakan dilanjut. Nah, elemen-elemen mata pelajaran PJOK yang harus kita ketahui sebagai guru agar tersampaikan karakter mata pelajaran olahraga yang tadi saya sebutkan, yaitu 1, keterampilan gerak, 2, pengetahuan tentang gerak, 3, pemanfaatan gerak, 3, pengembangan dari gerak itu untuk dijadikan menjadi sebuah karakter dan terinternalisasi nilai-nilai gerak tersebut. Oke. Berikut di dalam sekolah belajar, dalam kurikulum pembelajar, capaian pembelajaran PJOK itu terbagi menjadi fase-fase. Kalau dulu itu kelas 1, kelas 2, kalau sekarang istilahnya dengan fase-fase. Ada beberapa fase dari A sampai F, namun biar langsung aja ke fase D. Silakan ke atas lagi. Saya akan menjelaskan fase D saja. Nah, karena kita fase D, karena kita semua berada di satuan pendidikan tingkat SMP, di sini ya agak sedikit saya garis bawahnya itu bahwa di fase
usia SMP itu masuk fase D, yang kompetensinya yang harus dicapai pada siswa usia itu, mereka harus mempunyai kemampuan dalam mempraktekkan hasil analisis dari keterampilan gerak spesifik. Sebagai contoh, apabila si anak sudah mendapatkan pengalaman belajar dari fase A sampai fase C, harapannya kalau si anak tersebut melakukan suatu keterampilan spesifik, misalnya berenang, dia tidak akan mengalami kesusahan. Misalnya, si anak itu fleksibilitasnya jelek, sedangkan fleksibilitas di dalam berenang itu menjadi dasar yang pokok untuk mudah mempelajari berenang. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu tidak puas, sehingga nanti kita bisa bertukar pikiran. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pemaparan materi dari pemateri sudah selesai, narasumber. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri atau narasumber bisa sedikit membuka wawasan kita tentang sekolah penggerak, terutama tentang materi capaian pembelajaran. Ya, saya harapkan seperti tadi pemateri sampaikan, Bapak Ibu semua tidak merasa puas, supaya kita bisa terus menggali informasi dan juga pengetahuan untuk terus berkembang ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.